Inilah lokasi pembuangan limbah. Masyarakat Desa Perjuangan kelompok petani perjuangan resah dikarenakan adanya dugaan aliran yang terindikasi limbah pabrik PT Mas mengalir di areal parit persawahan petani perjuangan. Petani takut tanaman padi mereka mati kalau menggunakan air dari parit persawahan mereka karena pihak PT Mas menyalurkan air yang diduga limbah ke parit mereka yang sengaja diduga dibuat gorong-gorong saluran pembuangan dari kolam limbah pabrik ke parit masyarakat. Kita saksikan video wawancara dengan masyarakat dan Kades Desa Perjuangan. Izin Pak, sebagai ketua kelompok tadi di sini. Iya benar. Siapa nama kita Pak? Ronald Panggabean. Oh, Penggawean. Nama kelompoknya? Nama kelompoknya kelompok tani perjuangan tani. Ya. Apa tanggapan Bapak terkait situasi air di sini? Kita duga ini macam pembuangan limbah. Benar Pak, begini. Selama ini kan saluran air inilah yang kami manfaatkan sebagai petani di sini untuk mengairi persawahan kami yang ada di sini. Ya, inilah dia sumber airnya. Tapi belakangan ini setelah berdirinya PT Mas yang secara langsung membuat pipa gorong-gorong atau pembuangan air ke parit ini, hasilnya seperti inilah airnya tercemar, sehingga kami para petani kesulitan sekarang untuk mengambil air yang selama ini memang airnya kami ambil dari sini, begitu Pak. Nah, jadi apa harapan Bapak kepada pemerintah khususnya? Jadi harapan kami sebagai petani di sini bersama petani-petani yang lain di sini, saya sebagai ketua kelompok tani mengharapkan agar pipa pembuangan dari PT Mas tidak lagi kemari Pak, ditutup. Terserah dia mau air kemana, tapi jangan ke area persawahan kami, begitu Pak. Oh, begitu ya. Pak Kades, apa harapan Pak Kades atau statement Pak Kades terkait kelompok petani di sini merasa keberatan dengan dialirkan kemari pembuangan limbah pabrik PT Mas? Harapan saya selaku kepala desa Perjuangan agar pihak pabrik sawit Trondolan PT Mas dapat mengevaluasi pipa gorong-gorong limbahnya yang dikatakan ketua kelompok tani tadi ke persawahan, saluran irigasi, pengambilan irigasi sawah masyarakat untuk dievaluasi kembali. Dan harapan saya selaku kepala desa, pihak perusahaan mendengarkan keluhan petani, perjuangan tani yang disampaikan oleh Bapak Ronald Panggabean agar tidak dapat menimbulkan kericuhan, keributan di tengah masyarakat yang membuat nanti pemerintahan Desa Perjuangan tidak stabil. Nah, ini penyampaian tuntutan ini disampaikan oleh ketua kelompok kepada kepala desa sebagai kepala desa yang memenuhi masyarakat. Ada tembusannya Pak? Ada Pak. Ada. Nah, termasuk kepada pabrik? Sudah kita buat kan Pak. Mungkin nanti akan kita kirimkan juga. Ini berapa kakak semua petani di sini? Berapa luas areanya? Kalau luasnya kurang lebih 17 hektar, tapi yang berdampak langsung lebih dari separuhnya Pak. Yang dari sana dia bisa mengambil air dari sungai. Itu pun nanti kalau dia buang ke sungai Pak, rusak semua, untuk bermasalah untuk semuanya. Tapi khusus yang ada di sini semua Pak, ini ngambil airnya dari sini Pak. Nah, sekarang kita masa tanam ini sudah nggak berani lagi mengambilnya dari mana. Oh, jadi kesulitan air ya Pak? Kesulitan air Pak. Biasanya dari air sini ngambil. Air inilah sumber air kami. Itu dia Pak, kita gorong-gorongnya ada di sini semua, yang di sana ada di sana, semua yang di pinggir ini ada pipanya untuk ke sawah ya Pak. Oh, jadi akibat air dari pabrik Kita nggak berani lagi Pak. Kita khawatir nanti merusak tanaman. Nah, sedangkan saya lihat ya, perhatikan ini ada beberapa ikan-ikan di situ. Silakan Pak, Bapak tengok ini ya. Sudah nampak agak di adat. Itu Pak yang kami khawatirkan Pak. berarti gorong-gorong itu langsung ke parit ya? Langsung ke parit ini Pak, langsung ke parit ini yang selama ini beberapa tahun sudah kami gunakan untuk mengambil air ke persawahan. Jadi Pak Kades,
ada koordinasi dengan pihak perusahaan? Apa tanggapan perusahaan? Pihak perusahaan untuk membuat gorong-gorong itu belum ada berkoordinasi dengan kepala desa, dan sampai saat ini saya belum tahu di mana letak gorong-gorong itu. Kalau itu memang nanti ada kita lihat, artinya ya itu kan bukan aset perusahaan. Aset perusahaan itu kan sebatas pajak. Jadi kalau itu di luar perusahaan, berarti kan perusahaan harus meminta izin kepada petani, kelompok tani dan kepala desa perjuangan, pemerintah desa. Kan tidak boleh juga membuat itu. Akhirnya dampaknya ke kepala desa juga. Ya, Saya yang dituntut dampaknya kepala desa. Ada surat petani juga ke saya menuntutnya kepada kepala desa. Nah ini yang saya harapkan, jangan nanti kelompok tani dianggap kepala desa sudah menyetujui ataupun sudah mendapat amplop dari perusahaan. Inang, apa tanggapan Ibu? Tanggapan saya bagaimana sebagusnya biar kami bisa bertani dengan bagus. Ibu merasa keberatan dengan dibuang air pabrik di sini? Iyalah, karena merusak tanam pedagang. Para petaninya Pak, ditanya enggak, silakan. Coba tanya para petani satu biar. Kalian ngambil dari mana? Oh, jadi sekarang? Di mana Dedi? Dari mana? Jadi sekarang musim tanam. Iya, Terkendala tidak? berkendala lah Pak. Ini dari mana itu? Jadi apa harapan orang Bapak? Harapannya ada solusi lah. Tutup, gorong-gorong tutup. Bisa jangan banyak. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Batubara saat dikonfirmasi mengatakan saat ini kita belum bisa kita pastikan kalau itu benar-benar limbah pabrik yang membahayakan, namun masyarakat petani khawatir karena takut padi mereka mati. Untuk memastikan limbah pabrik membahayakan mestinya ada hasil kajian dan uji laboratorium. Dan rekan-rekan jurnalis silakan konfirmasi manajemen perusahaan dan konfirmasi Dinas Lingkungan Hidup terkait UKL dan UPL, ungkapnya.